Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sekaligus membuat video dari tugas maritim. Perkenalkan, nama saya Harto Rambut Wijaya, NPM 2410746. Saya Aris Wartawan Sinambela, NPM 241070064. Saya Suci Aulia, NPM 2410710. Saya Ahmad Abdul Aziz, NPM 2410720. Saya Ami Yunus, NPM 241070034. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pertahanan laut, mengamankan arti untuk kedaulatan eksis Indonesia. Yaitu presentasi ini menganalisis strategi pertahanan laut Indonesia. Fokusnya adalah mengamankan alur laut Kepulauan Indonesia (AFI). Tujuannya adalah mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan. Yaitu posisi strategi Indonesia dan konsekuensi UNCLOS 1982. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, terletak strategis. Ia berada di antara dua benua dan dua samudera. Posisi ini vital bagi jalur perdagangan global. Ini menjadikan keamanan maritim Indonesia prioritas dunia. Yaitu ada alur kepulauan Indonesia (AKI), definisi dan implikasi. Yang pertama, definisi AKI, yaitu AKI adalah jalur laut untuk transit kapal atau pesawat asing. Ini melintas perairan kepulauan dan laut teritorial. Tujuannya adalah pelayaran cepat dan tidak terhalang. Yang kedua, hak lintas, yaitu kapal asing, niaga maupun perang dapat melintas bebas. Mereka tidak perlu izin pemerintahan Indonesia. Kapal selam harus melintas di permukaan kecuali AKI yang disepakati. Dan yang ketiga, konsekuensi pembukaan. AKI membuka peluang serta konsekuensi keamanan. Jalur ini sangat penting bagi negara regional dan global. Laut Indonesia krusial sebagai penghubung antar negara. Metodologi penelitian, pendekatan kualitatif dan juga pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini berlandaskan filsafat positifisme. Penelitian berperan sebagai instrumen kunci. Triangulasi data digunakan untuk validitas. Yang pertama ada studi pustaka dengan kajian teori, referensi dan literatur ilmiah relevan. Yang kedua, dokumentasi dengan menganalisis serta rekaman dari kejadian yang berada di masa lalu. Ini mencakup catatan, surat dan juga data statistik. Berikutnya, tantangan masa depan maritim. Keamanan laut di Indonesia yang dihadapi akan ada ancaman baru. Perlu strategi yang adaptif untuk menanggulanginya. Penangkapan ikan yang ilegal dan penyelundupan marak. Pengawasan AKI butuh diperkuat. Ketegangan geopolitik kawasan yang meningkat dan juga kesiapan dari pertahanan krusial. Ancaman keamanan di AKI, tradisional dan non-tradisional. Pembentukan AKI membawa potensi ancaman. Intensitas pelayaran meningkatkan permasalahan laut. Indonesia menghadapi tantangan besar. Ancaman ini beragam dan kompleks. Contohnya satu adalah ancaman militer, melibatkan aktor negara, potensi konflik dan pelanggaran kedaulatan. Yang kedua adalah ancaman non-militer, kejahatan transnasional terorganisir, meliputi penyelundupan, pembajakan dan terorisme. Ketiga adalah kejahatan lintas batas, perdagangan narkoba, pencucian uang dan kejahatan finansial. Isu keamanan maritim dan kedaulatan negara. Isu keamanan maritim memerlukan perhatian serius. Ini mencakup berbagai ancaman, dari kekerasan hingga sengketa perbatasan. Ancaman ini berdampak pada kedaulatan. Contohnya pembajakan seperti tindakan kekerasan di laut, illegal fishing, penangkapan ikan ilegal, pencemaran rusak lingkungan, sengketa batas yaitu konflik perbatasan maritim. Kepentingan negara global dan regional di perairan Indonesia. AKI mempermudah peredaran logistik perdagangan. Negara besar seperti AS, Cina dan Jepang berkepentingan. Posisi strategis ini vital bagi ekonomi mereka. Indonesia harus berantisipasi dan beresponsif
paradigma geostrategis berperan penting ini dalam interaksi keamanan kawasan Asia dan Australia. Dampak ekonomi arti itu peluang nasional. Yang pertama adalah pendapatan negara. Arti hasilkan biaya navigasi, layanan logistik, tingkatkan kas. Yang kedua itu tarik investasi, jalur dagang, tarik ekspor, pelabuhan berkembang. Keempat yaitu peluang kerja. Sektor maritim berkembang, ini serap tenaga kerja. Yang keempat itu dorong pembangunan. Kota pesisir tumbuh, ekonomi lokal meningkat. Strategi pertahanan laut pilar keamanan nasional. Jadi strategi keamanan nasional bertumbuh pada 3 pilar. Ini untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. TNI Angkatan Laut adalah ujung tombak pertahanan laut. Yang paling atas pilar tersebut ekonomi, yang kedua politik, dan yang ketiga pertahanan keamanan. Pembangunan TNI Angkatan Laut menuju World Class Navy terus digalakkan. Ini bertujuan melampaui minimum essential force (MPV) MPF 2010 sampai 2024. TNI Angkatan Laut harus mampu menanggulangi ancaman. Kesimpulan dan rekomendasi menuju poros maritim dunia. Indonesia telah menetapkan 3 ALKI ini sebagai jalur lintas kapal asing. Aturan ketat berlaku untuk setiap pelayanan. Yang pertama, strategi pertahanan laut. Bangunan TNI Angkatan Laut kelas dunia sebagai pengawal laut, tidak tegas melanggar hukum. Yang kedua, manfaatkan ALKI, yaitu jalur internasional ini harus mendatangkan keuntungan negara. 3, dukungan multi pihak, di mana mengerahkan semua kekuatan laut secara maksimal, melibatkan polisi air, pemerintah daerah, dan nelayan. Dan yang terakhir, langkah strategis menyusun rekomendasi implementatif, diskusi dengan para ahli untuk solusi efektif. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan proses. Perlu memperkuat status negara kepulauan menjadi negara maritim. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritikan saran jangan lupa diberikan di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.